Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin lagi ya teman. Kalau kamu melihat belakangan ini, Bitcoin itu kebanyakan harganya lagi mengalami penurunan ya teman. Dan kebelakangan ini kebanyakan marketnya merah. Bahkan harganya sampai tembus di bawah $60.000 ataupun di bawah 1 miliar lagi ya teman. Nah mungkin di momen-momen seperti ini banyak teman yang bertanya, apakah aku menjual posisiku? Apakah aku udah melepas Bitcoinku? Apakah Bitcoin udah nggak ada masa depan? Atau gimana? Jawabannya adalah enggak, aku sama sekali nggak menjual Bitcoinku dan sebenarnya ini baru permulaan aja teman. Seperti yang udah diucapkan oleh Michael Saylor, kalau misal kamu ikutin, beliau pernah bilang yang namanya Bitcoin Gold Rush itu akan dimulai dari awal 2024 sampai nanti tahun 2030 lebih ya teman. Kalau nggak salah 2032 atau 2034 aku lupa. Tapi intinya di sini koreksi yang kita alami itu hanya sifatnya short term atau sementara. Tapi untuk jangka panjang trennya akan mengalami kenaikannya. Nah ini aku pengen ngutip salah satu kata dari Lark Davis. When Bitcoin was at an all-time high, you wish you had bought more. Di saat Bitcoin harganya lagi all-time high, kamu berharap kamu membeli banyak. Tapi di saat harganya turun ke 56.000, kamu pada ketakutan ya teman. Padahal yang namanya berinvestasi itu harusnya sebaliknya. Di saat orang pada fear, di saat orang semua lagi pada ketakutan, market lagi pada panik, semuanya lagi pada merah, Bitcoin jatuh, itu adalah kesempatan kita untuk membeli. Kemudian nanti kalau misalnya udah all-time high, ya itu bebas apakah kita pengen ngelepas atau enggak ya teman. Tapi kebanyakan di sini kita semua terpengaruh oleh psikologi, dimana kalau misalnya ATH kita berharap kita beli lebih banyak pas harga rendah dulu, tapi nanti pas harganya rendah itu kita malah ketakutan. Kayak ini ya teman, ini salah satu meme aja, dimana di saat Bitcoin harga 74.000 pasti lumayan banyak dari teman-teman yang nyalain diri sendiri, waduh aku bodoh banget, kenapa dulu aku nggak beli pas harganya masih murah, pas harganya masih 50 ribuan, 40 ribuan. Tapi nanti di saat harganya udah ke 40 atau 50 ribu, pada saat mengalami koreksi, bukannya kita beli, malah kita ketakutan ya men. Kita malah bilang, lol, aku nggak akan membeli Bitcoin karena takut nanti makin crash atau apa ya men. Padahal di saat nanti Bitcoin mengalami kenaikan harga, kita bakal nyesel kalau misalnya kita nggak beli sekarang. Nah, aku pribadi aku nggak terlalu khawatir soal fluktuasi market seperti ini. Karena kenapa? Karena aku masuknya dari harganya mungkin sekitar 40 ribuan ya men. Jadi mau berapapun, aku tetap untung. Bahkan aku pribadi, karena aku udah mempelajari aset Bitcoin itu seperti apa, semakin Bitcoin turun, aku malah akan semakin membeli lebih banyak lagi ya men. Nah, berikutnya ini aku juga lumayan setuju dari Satoshi Flipper, Bitcoin under 60k is a huge gift. When it's over 100k later this year, it won't really matter if you enter 57.000, 55.000, atau 60.000. None of this will matter. What does matter is locking in now and not being underexposed. Di sini bener banget apa kata Satoshi Flipper ini, karena kalau misal nanti Bitcoin harganya ke 100.000, ke 150.000, ke 180.000, atau ke 200.000, atau bahkan nanti di tahun 2030, 2040, 2050 harga Bitcoin ke jutaan dolar, apakah kamu akan peduli kamu belinya di harga 57, 55.000, atau 60.000, atau bahkan 70.000? Jawabannya adalah enggak ya men. Kamu akan enggak gitu peduli karena kita nanti juga tetap bakal mendapatkan keuntungan. Apalagi di sini yang udah aku tanamkan dari lama adalah kalau misal teman-teman pengen berinvestasi di Bitcoin, sebaiknya teman-teman investasi untuk jangka panjang. Kalau bisa super panjang itu lebih baik lagi. Atau kalau misal teman-teman pengen hold forever itu juga nggak apa-apa. Aku cukup yakin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, berapa puluh tahun dari sekarang itu harga Bitcoin akan mengalami kenaikan dan bahkan di masa depan itu bakal menjadi sangat besar. Maka dari itu kenapa sekarang aku nggak gitu peduli harganya, bahkan aku nggak setiap hari merhatiin harga Bitcoin ya men. Yang aku perhatikan adalah setiap hari aku berusaha cari uang, setiap ada uang aku langsung belikan Bitcoin sehingga aku bisa nge-stack banyak Satoshi ya men. Nah kemudian nih dari Lark Davis lagi, you don't need a degree to tell what's coming. Nah kalau misalnya kita lihat dari grafik-grafik di tahun sebelumnya, sebenarnya ini udah mirip banget ya men. Di sini disandingin 2012, 2016, 2020 sama sekarang. Kamu bisa lihat di ketiga halving sebelumnya itu nanti di saat beberapa waktu setelah halving dia bisa mengalami keloncatan harga atau kenaikan yang signifikan. 2016 juga gitu, 2020 juga gitu ya men. Tapi di sini yang pengen aku sampaikan adalah kita beneran nggak bisa timing kapan itu bakal terjadinya. Kita cuma tahu mungkin beberapa saat setelah halving ya men. Itulah juga salah satu alasan kenapa saat ini aku nggak gitu berani untuk berusaha timing the market. Misal kalau nanti Bitcoin naik terus aku jual dulu nanti supaya bisa kalau misal turun aku bisa beli lagi. Aku nggak berani melakukan
melakukan hal seperti itu. Karena kenapa? Karena bisa aja nanti pada saat harganya lagi naik, terus aku kira dia bakal turun, aku jual Bitcoinku, tahu-tahu dia udah nggak turun lagi, terus tiba-tiba harganya up only, loncat sampai tinggi banget, akhirnya aku kehilangan momentum dan aku kehilangan profit yang seharusnya aku dapatkan kalau misalnya aku stay in the market. Itulah alasan kenapa untuk saat ini aku nggak berani ngotak-ngatik Bitcoinku. Bahkan itu ibaratnya kalau misal kamu lihat aplikasiku, pada saat aku buka halaman Bitcoin, itu tombol sell-nya udah nggak ada ya kan? Tombolnya cuma ada buy, hanya bisa membeli, nggak akan bisa menjual. Itulah juga hal yang aku rekomendasikan ke teman-teman untuk kamu lakukan, supaya kamu jangan ngotak-ngatik lagi Bitcoinmu, kalau bisa kamu hold aja dalam jangka panjang. Jadi pastikan teman-teman kalau misal mau masukin uangnya, pastikan uang yang kamu masukin, uang yang benar-benar dingin, yang udah kamu nggak akan pakai dalam jangka panjang ya kan? Kalau misalnya uang panas, ya mungkin aku nggak gitu rekomendasikan untuk masuk, karena bisa aja nanti volatilitasnya kan tinggi, harganya lagi turun, tiba-tiba kamu pengen pakai uangnya, kamu malah menjual dengan harga yang lebih rendah. Maka dari itu rekomendasiku pakai uang yang super duper dingin dan kamu bisa hold itu dalam jangka yang super panjang. Kalau kamu bisa hold mungkin 30 tahun, 40 tahun, di saat kamu tua nanti atau misal kamu wariskan ke generasi berikutnya, mungkin Bitcoin itu Satoshi nilainya udah sangat berharga. Bisa aja yang kamu kira mungkin kalau 0,01 Bitcoin atau 1 juta Satoshi sekarang nggak ada nilainya. Mungkin di masa depan, jangan-jangan 1 juta Satoshi bisa lebih dari 1 juta dolar, kita nggak ada yang tahu ya men, perkembangan harganya bakal seperti apa. Bahkan ada beberapa orang juga yang bilang nanti Satoshi nilainya bisa lebih dari dolar. Itu dia makanya untuk saat ini, alangkah baiknya kita nyetok sebanyak mungkin Satoshi yang kita bisa ya men, dan kita investasi untuk jangka panjang aja. Oke, berikutnya nih aku juga akan memberikan grafik simple, tapi dari grafik simple ini, kalau misal kamu ngelihat grafik simple ini, kamu pasti bakal ngerti, dan mungkin kamu bisa ngerubah pikiran kamu ya men. Grafik ini apa? Grafik ini adalah simpelnya, yang atas ini adalah available capital, ini adalah semua dana yang bisa masuk. Kemudian di bagian bawah ini adalah Bitcoin ya men. Seperti yang kamu ketahui, Bitcoin itu kan supply-nya limited, di mana Bitcoin itu mentok cuma di 21 juta, kemudian nanti setiap kali halving, pertumbuhan atau inflasinya semakin lama semakin kecil, pertambahannya semakin dikit. Reward pada para miner makin dikit. Nah, kemudian udah jumlahnya yang limited, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya Bitcoin itu udah banyak yang nggak available. Karena kenapa nggak available? Karena sebagian Bitcoin udah hilang, ada juga mungkin Bitcoin yang punyanya Satoshi, terus ada juga institusi besar yang udah nggak bakal menjual Bitcoin mereka, kayak misalnya BlackRock, Fidelity, kemudian juga perusahaan-perusahaan seperti MSTR, dan perusahaan-perusahaan lain yang nyetok banyak Bitcoin. Mungkin seperti Binance juga. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu, institusi besar, mereka nggak akan melepas Bitcoin mereka. Makanya kalau misalnya kita lihat, sebenarnya available Bitcoin itu nggak sebanyak itu ya men. Belum lagi tadi aku bilang dijumlahin sama yang hilang. Dan kalau misalnya kita lihat berapa banyak dana yang bisa mengalir ke Bitcoin, katakan kalau misalnya nanti di masa depan investasi properti udah nggak semenarik itu, investasi obligasi udah nggak semenarik itu, kemudian dana dari emas juga masuk ke Bitcoin, karena emas kan bisa dibilang mungkin gold 1.0, tapi kalau misalnya Bitcoin itu gold 2.0. Nah, berikutnya juga mungkin orang-orang yang megang fiat money aja udah berapa ratus triliun dolar ya men. Kalau misalnya nanti orang udah nggak gitu percaya sama fiat money, dan fiat money-nya semua ditukarkan ke Bitcoin, kamu bisa bayangin seberapa banyak capital yang bakal masuk ke Bitcoin. Padahal available Bitcoin-nya hanya sedikit ini. Nanti kalau misalnya demand-nya jadi sebesar itu, kemudian adopsinya udah semakin meningkat, teman-teman bisa tahu sendiri apa yang bakal terjadi. Yang bakal terjadi cuma satu, harga Bitcoin akan melambung tinggi banget sampai mungkin nanti udah nggak affordable lagi ya men. Dan bagi kamu yang udah nyetok banyak banget Bitcoin, kamu akan sangat diuntungkan dan bahkan kamu bisa ngerubah hidup kamu. Apalagi bagi kamu yang beli banyak Bitcoin ya men. Itulah kenapa untuk saat ini setiap kali aku memiliki fiat money, aku akan menukarkan semua fiat money tersebut ke Bitcoin ya men. Nah, sebenarnya ini masih banyak banget pembahasan seputar Bitcoin, tapi nanti aku bakal bahas di video berikutnya supaya videonya nggak kepanjangan ya men. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut seputar Bitcoin, pastikan kamu subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest nyesel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!